الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال صلى الله عليه وآله وقال الله تعالى في محكم تنزيله وقال الله تعالى في كتابه العزيز يقول فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan kita, mari kita sambut panggilan Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah memerintahkan kita untuk kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Inilah wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, memanggil kita untuk salat Jumat, yang memanggil hanya Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran dengan pangkat kita yang paling tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dengarkan wahai orang-orang yang beriman, aku panggil kalian akan memberikan apa? Hadiah yang sangat besar. Tidak ada lain adalah salat Jumat. Di dalam salat Jumat ada apa? Ada khutbah. Khatib wajib mengingatkan kepada jamaah. Wajib khatib tidak boleh sembarangan berbicara. Wajib mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang paling utama syarat daripada khutbah. Makanya seorang yang salat Jumat, di dalam riwayat dikatakan tidak boleh tidur, tidak boleh berbicara. Faman lagha faman takallama faqad lagha. Barang siapa yang berbicara, dia telah lagha, telah lalai. Faman lagha fala jum'atalah. Maka Jumatnya tidak sempurna baginya. Untuk apa? Dengarkan khatib. Khatib diwasiatkan oleh Allah, diwasiatkan oleh Rasulullah untuk apa? Memberi jalan keluar, memberikan jalan keluar. Datangnya Nabi Muhammad bukan untuk menyusahkan kita. Datangnya Nabi Muhammad untuk memberikan jalan keluar untuk manusia yang mana diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengarkan baik-baik sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk diuji oleh Allah. Siapa yang berhasil dalam ujian, dia akan jaya, bahagia dunianya dan akhiratnya. Siapa yang tidak bisa diuji, maka dia akan celaka dunia dan akhiratnya. Dunia ini adalah darul imtihan, tempat untuk kita diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Ujian bermacam-macam. Ujian dalam dirinya, ujian dalam penyakitnya, ujian dalam penyakit zahirnya, ujian dalam penyakit batinnya. Sering di dalam hatinya ada rasa sombong, sering di dalam hatinya ada rasa hasud,
sering di dalam hatinya adalah suudzon wal iyadu billah. Ujian demi ujian, ujian anak, ujian rezeki, ujian istri, ujian suami, ujian orang tua, ujian pimpinan, ujian rakyat, ujian keadaan, ujian demi ujian diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Ujian hujan, ujian longsor, ujian banjir, ujian segala-galanya ujian. Inilah dunia. Makanya baginda Nabi Muhammad, Nabi Anda yang saat ini kita di dalam bulannya Rasulullah, bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad selalu mengingatkan kepada kita, kembalilah kepada Allah. Al-Quran turun untuk apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat bahwa dunia, semua ujian-ujian ini adalah dari Allah datangnya melalui fulan dan fulan, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan kita daripada ujian ini kecuali dengan satu syaratnya, kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah khutbah Jumat, diwajibkan kita untuk mengingatkan apa? Kembalilah kepada Allah. Kita sudah jauh dari Allah, kita lalai dari Allah Jalla Jalaluh. Bangga diri, bangga harta, bangga jabatan, bangga kekuatan, bangga segala-galanya. Hei orang-orang yang beriman, kalian sudah beriman kepada Allah, bahwa kalian itu makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Mau bangga apa? Semuanya adalah pemberian dari Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dikumandangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ala, hai dengarkan, ada tanbih, mengingatkan, jangan lalai kalian, jangan tertipu dengan godaan syaitan. Ingat, siapa yang ingat kebesaran Allah, hatinya akan tenang. Musibah demi musibah, ujian besarnya apapun ujian, kalau Allah rubah dalam sekejap mata, berubah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apakah kita tidak gunakan senjata iman kita yang ada di dalam dada kita? Saat ini kita banyak musibah-musibah, musibah yang zahir, musibah ini, musibah itu, musibah ini, musibah itu, musibah kepercayaan, musibah aparatnya banyak yang naudzubillah min dzalik, musibah penegak hukumnya yang tertangkap tangan dengan KPK, yang macam-macam sudah, musibah anak-anak, musibah segala-gala musibah. Musibah ini semuanya musibah. Maka tenanglah wahai umat Nabi Muhammad. Ada di antara kalian ada Rasulullah. Tanamkan sesungguhnya Nabi Muhammad di dalam dada Anda. Tanamkan ajaran Nabi Muhammad. Itulah jalan keluarnya. Jangan merasa sombong, jangan merasa hasud, jangan merasa bisa. Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dibawa oleh kekasih Anda yang selalu menanti Anda, merindukan Anda. Ashtagu ila ikhwani, kata Rasulullah, saya rindu dengan saudaraku. Bahasanya Rasulullah di depan sahabat. Sahabatnya heran, kami ini orang saudara-saudaramu ya Rasulullah. Dalam Al-Quran ini mal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin berikhwah, saudara. Sahabat berkata kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau rindu kepada umatmu. Kami ini adalah apakah bukan umatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, bal antum ashabi. Kalian sahabatku. Kalian bisa beriman karena melihat aku, kehebatanku. Karena Allah memberikan. Kalian telah melihat mukjizat-mukjizat secara mata, kasaf mata. Kalian telah melihat perilaku aku. Kalian telah melihat contoh dariku secara langsung. Kalian tahu aku diuji, tapi aku diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalian tahu dakwahku. Ada orang yang keras hatinya dengan doaku, lembut hatinya seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masuk Islam padahal dia adalah luar biasa. Kita tahu sejarahnya sebelum Islam, bagaimana kerasnya, bagaimana diciptakan, bagaimana kalian tahu aku diberikan mukjizat, bisa Isra wal Mi'raj dalam sebagian malam. Maka kalian kalau dikatakan adalah ikhwani, kalian adalah ashabi. Kenapa menyebut ashabi? Sahib yang selalu dekat kepada Rasulullah, melihat kalau tidak beriman kebangetan,
kebangetan dilihatkan oleh Allah mukjizatnya Rasulullah dengan terang-terangan. Kapan diturunkan Quran? Apa jalan keluarnya? Ketika ditanya dijawab oleh Allah, Qul huwallahu ahad. Orang-orang musyrikin mau bersambung bersama dengan Rasulullah, mencampur adukkan akidah, maka Allah yang menjawab, Qul ya ayyuhal kafirun. Diberi petunjuk, kalian melihat siang dan malam. Tapi saudaraku, siapa yang aku rindukan? Dengarkan baik-baik kata baginda Nabi Muhammad. Ikhwani, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ikhwani alladzina yu'minuna bi. Dengarkan, yang beriman tidak melihat Rasulullah, tidak melihat mukjizat Rasulullah langsung kapan diturunkan siang dan malam. Apa jawabannya? Apa masalahnya? Bagaimana Rasulullah ketika diembargo, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana perjanjian itu surat yang dimakan oleh rayap, ditunjukkan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad. Semua kata-kata hilang, perjanjiannya itu kecuali labut yang disebut di situ adalah Allah Jalla Jalaluh. Disitulah para sahabat melihat. Tetapi kalau kita beriman kepada Rasulullah, Rasulullah rindu. Mereka tidak pernah melihat kapan aku mendapatkan wahyu siang dan malam. Apa jawabannya Allah ketika aku sedang bertanya, sedang bingung mau menjawab apa? Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Quran. Bagaimana Allah membantu Rasulullah, bagaimana Rasulullah dibikin kaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Seorang yang cantik luar biasa, seorang janda yang cantik luar biasa, kaya raya, cinta sama Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi kita. Diselidiki Nabi Muhammad tentang kejujurannya, akhlaknya mulia, maka beliau tertarik. Semua hartanya, konglomerat saat itu, cantiknya luar biasa, diberikan untuk Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dalam sekejap Rasulullah jadi kaya dan raya. Apakah tidak membaca sejarah Rasulullah, biadata yang ditulis atau yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu kamu a'il ya Muhammad, tak punya apa-apa, ayahnya meninggal, kamu tidak melihat di dalam perut ibunya, kamu masih 2 bulan, ibunya menjaga umur 6 tahun meninggal, harta peninggalan tidak ada, kamu ngikut a'il, a'ilah yang ikut keluarga. Ikut siapa? Ikut pamannya, ikut kakeknya terlebih dahulu sampai 8 tahun, kakeknya meninggal, ikut pamannya, coba bayangkan, ikut, tapi sekali nikah menjadi kaya raya luar biasa. Jangan main-main, tapi kekayaannya untuk berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Coba dalam sekejap mata menjadi kaya raya. Siapa yang menjadikan ini kalau bukan Allah Jalla Jalaluh? Sahabat Nabi melihat ini semuanya. Bagaimana ketika di dalam peperangan jumlahnya sedikit tapi bisa menang luar biasa. Kenapa? Disitulah sahabat pada melihat. Maka Rasulullah tidak terlalu rindu. Bal antum ashabi. Siapa orang yang kau rindukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, alladzina yu'minuna bi walam yarawni, yang beriman kepada aku, mereka belum melihat aku. Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman sesungguhnya. Inilah iman kepada Rasulullah, percaya bahwa semuanya masalah pasti ada jalan keluarnya. Percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya bahwa Rasulullah mengatakan, kalau kalian ada masalah, ud'ullah, mintalah sama Allah Jalla Jalaluh. Dekatkan diri kepada Allah. La yaruddul qada illa du'a. Sampai Rasulullah, Nabi Anda yang menyayangi Anda, mengingatkan kepada Anda, logika boleh berpikir, tapi logikanya orang yang beriman. Jangan logika tanpa iman. Kalau logika tanpa iman tidak bakal sampai. Anda bisa menjadi orang yang stres, Anda bisa menjadi orang yang bunuh diri karena memakai logika tanpa iman. Tapi baginda Nabi Muhammad, gunakanlah logika Anda. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Coba
Nabi Muhammad disuruh mengingatkan, Nabi Muhammad menyuruh khatib, ingatkan jamaah, orang-orang yang beriman, bahwa tidak ada mustahil bagi Allah. Sekarang masalah kayaknya sudah mentok, tidak bisa apa-apa. Jangan begitu. Anda orang beriman, Allah bisa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa merubah hatinya manusia. Allah bisa merubah keadaan. Yang kuat jadi lemah, yang lemah jadi kuat. Yang diganggu oleh syaitan bisa menjadi orang yang soleh, bahkan menjadi orang wali. Yang orang yang soleh, kalau dia ada kesombongan, bisa menjadi orang yang jahat, wal'iyadzu billah. Inilah Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sayang kepada kita, mengajarkan la yaruddul qada illa du'a. Jangan kalian ragu, Allah itu melihat kalian, Allah itu memandang kalian. Allahus Sami', Allah mendengar apa yang di dalam dada kita, yang kita tahu rahasia kita, dan yang kita tidak tahu, yaitu yang kita sendiri tidak tahu yang akan terjadi apa, walaupun belum kita pikirkan tapi bisa terjadi. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad. Maju ke depan, apalagi kita besok adalah negara kita adalah negara hari santri. Apa itu maksudnya hari santri? Jihad fisabilillah. Apakah tidak melihat ketika tanggal 22 Oktober di situ Bung Karno minta kepada siapa? Utusannya meminta kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, meminta kepada para ulama untuk menghadapi siapa? Inggris yang mau masuk lagi setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka bulan Oktober, Inggris mau masuk lagi. Diisukan bahwa Indonesia merdekanya itu adalah merdeka boneka, dibuat hanya segelintir orang, rakyatnya tidak mendukung pemerintahan. Itu isu yang diisukan oleh dunia luar, sampai Indonesia tidak diakui. Bagaimana mau merdeka tidak diakuin? Maka Bung Karno minta ketika itu, subhanallah, dihoaxkan, tapi tidak ada lain. Maka para kiai, para ulama, mulai dari pesantren, mengiklankan jihad fisabilillah untuk para orang yang mau agresi lagi masuk ke Indonesia. Apa tidak ingat kejadian di Surabaya ketika tanggal 23, 24, 25 Oktober ini, subhanallah, mereka mau menyandarkan kapalnya untuk mengambil alih kembali karena mereka merasa Jepang sudah hancur, maka mau dikembalikan ke Belanda. Inilah kejadian. Dan alhamdulillah pada tanggal 22 yang besok tepatnya, yang sekarang disebut namanya Hari Santri, itu adalah kejadian fatwa keluarnya al-jihadu fisabilillah oleh para ulama, para kiai yang keluar dari pesantren. Untuk apa? Menjaga kemerdekaan, agar merdeka sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan mereka, berkat ini mundur mereka semuanya. Bahkan dunia mengakui kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari Palestina dan Mesir, mulai mengakui kemerdekaan Indonesia. Berkobarlah di PBB dan seterusnya. Alhamdulillah sampai detik ini Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Jalla Jalaluh. Atas berkat rahmat Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang mengajarkan rahmat kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Siapa yang mengenalkan Tuhan kalau bukan Nabi Muhammad? Makanya terdirilah Pancasila yang kita sudah sepakati. Pertama kali adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk kita kembali kepada Tuhan, ada Allah. Jangan sampai kalian tidak bertuhan, kalian akan putus asa. Semuanya itu bisa berubah, semuanya itu bisa terjadi dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya dalam khutbah Jumat yang diwajibkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, khatib tidak boleh berbicara politik, tidak boleh berbicara yang lain-lain. Berbicaralah, dekatkan diri kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ketika berbicara tentang kemerdekaan, kita bersyukur kepada Allah. Kita mengingatkan bagaimana diraih kemerdekaan itu, bagaimana merawatnya, menjaganya setelah merdeka. Mereka tetap mau menghancurkan negara kita, mau merebut kembali. Tapi alhamdulillah berkat persatuan yang dibuat oleh bangsa Indonesia, khususnya para kiai kita, alhamdulillah tanggal 22 Oktober yang kita besok raikan dan rayakan, yaitu adalah Hari Santri.
itulah hari keluarnya fatwa jihad melawan kolonialisme, melawan orang yang mau menjajah kembali bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersama Allah Jalla Jalaluh. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Tidak ada masalah kecuali akan diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya khatib diwajibkan. Kadang-kadang kita lalai, khatib tidak boleh khutbahnya sekaligus. Wajib khatib untuk duduk sebentar, mengingatkan kepada para jamaah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita menghadapi masalah kayaknya buntu, kayaknya tidak ada jalan keluar, padahal sejuta jalan keluar dari Allah, dan Allah memberikan dengan kemudahan. Jangan sampai kita berburuk sangka, kita akan dibawa, dibisikin oleh syaitan, wal'iyadzubillah. Makanya khatib dianjurkan untuk apa? Untuk kita menganjurkan, untuk kita beristighfar. Berhenti sejenak wahai khatib, ajak mereka untuk beristighfar. Setelah itu ajak mereka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.